Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekalian warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Bapak Direktur Sekolah Yayasan Pendidikan Sorowako, yang terhormat Bapak Ibu manajemen yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ibu Ketua Penerimaan Murid Baru Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako, yang terhormat Koordinator Penerimaan Murid Baru SMP YP Singkole Ibu Ceriati, serta Bapak Ibu calon orang tua, Bapak Ibu orang tua calon peserta didik SMP YP Singkole yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas berkat limpahan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita semua sempat hadir bergabung pada meeting online ini dalam rangkaian kegiatan sosialisasi penerimaan murid baru SMP YPS Singkole tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, demi lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon bantuan Bapak Ibu untuk tetap kondusif. Jika ada pertanyaan, kami akan buka sesi tanya pada kesempatan ini setelah sosialisasi dilakukan. Dan untuk kelancaran Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk doa kali ini kami memohon kesediaan Ustadz Ibnu untuk memimpin kita semua dalam doa. Pada Ustadz Ibnu kami persilakan dengan hormat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua calon murid baru SMP PS Singkole yang sama berbahagia mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita merendahkan hati dan pikiran kita, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan tata cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas ridha dan berkah-Mu, pagi hari ini kami berkumpul dalam rangka sosialisasi penerimaan murid baru SMP PS Singkole. Allahumma ya Allah, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ridhoilah acara ini ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dari awal sampai akhir. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu agar acara ini diberkahi dengan kelancaran dan kesuksesan. Semoga segala informasi yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh orang tua dan calon murid baru SMP PS Singkole, dan dapat menjadi bekal yang berguna untuk masa depan mereka. Berikanlah kemudahan bagi para calon murid baru yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di SMP PS Singkole. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon agar Engkau memberikan petunjuk dan keberkahan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sosialisasi ini. Semoga segala usaha yang dilakukan dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di daerah kami dan juga bagi bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua yang hadir dalam acara ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, serta jauhkanlah kami dari segala keburukan dan malapetaka. Dengan penuh harapan dan rasa syukur kepada-Mu ya Rabb, kami membuka acara sosialisasi ini. Semoga acara ini dapat membawa kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Waalaikumsalam kepada Ustadz Ibnu warahmatullahi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mengajak pada kita semua untuk sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako. Kepada Bapak Mahmudin, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Arifin. Saya berubah posisi dulu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua panitia PPDB yang tahun ini kita sebut sebagai PMB, Panitia Penerimaan Murid Baru SMP YPS tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih untuk kesempatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu orang tua calon murid SMP YPS Singkole atas kehadirannya dalam sosialisasi ini. Bapak Ibu semua, izin saya untuk saya screen untuk menyampaikan informasi terkait dengan program sekolah unggulan bertaraf internasional. Bapak Ibu semua, saya selaku Direktur Sekolah Umum YPS menyampaikan pada kita semua bahwa pada tahun ajaran 2025-2026 Sekolah Umum YPS sudah akan mulai mengimplementasikan kurikulum sekolah unggulan bertaraf internasional. Jadi kurikulum kita ini adalah kurikulum blended, menggabungkan antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Dan Bapak Ibu semua, ini semua adalah upaya kita untuk membentuk karakter peserta didik kita menjadi karakter unggul dan punya daya saing global. Sehingga anak-anak kita semua harus mulai dari pembelajaran dan semua budaya-budaya sekolah, kita akan mengondisikan untuk bisa menciptakan suasana di mana mereka menjadi bagian dari masyarakat global. Ada 5 pilar sebagaimana dikomunikasikan, disosialisasikan pada sosialisasi Subi di akhir 2024 yang lalu. Kita ada 5 pilar dalam program sekolah unggulan bertaraf internasional ini. Yang pertama adalah kurikulum dan asesmen. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian pengayaan ekstrakurikuler. Keempat adalah kepemimpinan sekolah. Dan yang kelima adalah peningkatan kapasitas dari guru, pendidik, dan tenaga pendidikan kita semua. Bapak Ibu semua, dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan roadmap kita dalam implementasi program sekolah unggulan bertaraf internasional ini. Di tahun 2024 yang lalu kita sudah lakukan launching untuk program ini, dan di 2025 kita sudah menargetkan untuk melakukan desain kurikulum dan adopsi kurikulum internasional. Nah, Bapak Ibu semua, kita juga pada ekstrakurikuler, kita mulai membangun fondasi untuk organisasi ekstrakurikuler kita, sehingga ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh anak-anak kita itu berharap bisa berkelanjutan dari SD sampai dengan SMA. Sehingga pengelolaan ekstrakurikuler kita akan lakukan perbaikan dengan membentuk organisasi ekstrakurikuler. Sehingga ekstrakurikuler ini bisa benar-benar terasa berkesinambungan dari pembinaannya SD, SMP, sampai dengan SMA. Sehingga kita berharap bahwa di SMA anak-anak kita bisa mendulang prestasi yang bisa mengantarkan mereka masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi. Kemudian dari segi infrastruktur teknologi, kita juga mulai melakukan modernisasi infrastruktur teknologi kita.
dan juga menargetkan untuk pengembangan literasi dasar bagi semua ekosistem pendidikan kita. Kemudian dari segi pengembangan kompetensi guru, kita di tahun ajaran ini mulai melakukan adaptasi awal dan familiarisasi dengan learning resource atau kurikulum internasional. Sehingga kita harapkan dari tahun ke tahun sekolah kita ataupun pendidikan yang diikuti oleh anak-anak kita itu semakin terkondisikan dengan daya saing global. Nah, juga di tahun ini kita akan melakukan rekrutmen kepala-kepala sekolah dan juga melakukan orientasi dasar terhadap para pemimpin-pemimpin di semua sekolah dari TK sampai dengan SMA. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua berharap di 2006, 2007 sampai 2008 program ini bisa semakin berkelanjutan, dan di 2028 kita berharap sekolah umum YPS semuanya dari TK sampai dengan SMA itu bisa mengadopsi Cambridge International School, sehingga anak-anak kita bisa setelah lepas dari SMA bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu mereka bisa berterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun di perguruan tinggi di luar negeri. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang kita harapkan agar dukungan dari para orang tua juga semakin meningkat, membaik untuk memberikan support kepada anak-anak kita. Bapak Ibu semua, pekan yang lalu kita tepatnya tanggal 18 Maret kita sudah secara resmi menandatangani MOU dengan Cambridge University Press and Assessment, dan Bapak Ibu kita mengadopsi program Cambridge Educational Partner. Jadi sekolah umum YPS saat ini sudah menjadi salah satu sekolah Cambridge Educational Partner. Dan kita dalam program ini mengadopsi untuk saat ini, mulai tahun ini dua aspek, yaitu teaching and learning resources, dan yang kedua adalah professional development. Dalam artian bahwa murid-murid kita itu akan mulai menggunakan buku-buku teks dari Cambridge. Nah, begitu pula dengan guru-guru sudah mulai mengajarkan dengan menggunakan buku teks dari Cambridge berbahasa Inggris. Kemudian tentu bukan teks tapi juga akses digital untuk learning resources bagi anak-anak. Kemudian juga guru-guru kita juga mulai akan dilatih untuk mengembangkan kompetensinya, kesiapannya. Paling tidak guru kita pastikan bisa menguasai materi dari Cambridge, kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya juga semakin meningkat, dan juga bisa mengajarkan mata pelajarannya dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu semua, dari sini program kita implementasikan dari TK sampai dengan SMA. Jadi di TK di tahun ini kita mulai langsung pada TKA dan TKB. Jadi kalau kita punya anak di TKA sekarang, nanti masuk TKB itu mereka sudah langsung menggunakan kurikulum learning resources dari Cambridge secara lengkap. Nah, ini malah kalau di TK malah lebih paling siap untuk segera mengimplementasikan, sehingga kita dalam asesmennya direkomendasikan langsung TKA dan TKB dengan mengadopsi program early years-nya untuk semua di TKA dan TKB. Nah, untuk SD kita mulai pada kelas 1 dan juga kelas 4. Nah, SMP kita mulai di kelas 7 dan SMA kita mulai dari kelas 10. Nah, Bapak Ibu, karena kita saat ini ada di SMP, maka kita berharap bahwa Bapak Ibu di tahun ajaran ini kita akan memulai menerapkan buku-buku teks dari Cambridge pada mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran matematika, dan juga mata pelajaran sains. Jadi 3 mata pelajaran yang wajib untuk menggunakan buku teks dari Cambridge. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lain itu akan melakukan proses adaptasi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu selain dari apa yang selama ini harus dimiliki oleh siswa, maka mulai tahun ini untuk di kelas 7 kita mengharapkan siswa kita sudah bisa menyiapkan
Ya, karena kalau tahun yang lalu kita hanya menyiapkan perangkat teknologi dengan menggunakan buku-buku elektronik dari kementerian. Untuk saat ini kita akan harus menyiapkan dana tambahan lagi untuk menyiapkan dukungan terhadap pengadaan buku teks dari Cambridge untuk anak-anak kita. Dan ada 3 ya, Global English Learners Book, kemudian Cambridge Secondary Science Learner Book-nya, kemudian Cambridge Secondary Mathematics Learners Book-nya. Untuk workbook-nya sifatnya opsional dan itu tidak perlu, hanya kami siapkan untuk guru. Sehingga guru nanti akan mereproduksi untuk digunakan dalam pembelajaran dan asesmen bagi anak-anak kita. Nah, di akhir kelas 9 nanti anak-anak kita setelah mengikuti 3 tahun pembelajaran di SMP itu akan mengikuti program ujian CEPT, jadi Cambridge English Preparation Test. Nah, itu checkpoint-nya ada di sana. Sehingga begitu masuk SMA, anak-anak kita sudah bisa mengikuti program IGCSE. Nah, Bapak Ibu semua, selain itu konsekuensi yang lain adalah kita melakukan penguatan learning management system, ya. Dan untuk tahun ini kita mulai mengadopsi program yang mengintegrasikan artificial intelligence, jadi AI. Jadi kalau selama ini kita masih menggunakan yang manual-manual untuk learning management system, ya yang fundamental, untuk tahun ini kita akan mengadopsi yang sifatnya Google Edu Plus, dan itu sudah terintegrasi dengan program AI, sehingga akan semakin memudahkan anak-anak kita maupun Bapak Ibu guru dalam memantau dan mengarahkan pembelajaran anak kita 24 jam, baik dilakukan secara tatap muka maupun dilakukan secara daring melalui learning management system. Dan itu juga ada konsekuensi yang akan ditanggung, tapi itu untuk setiap anak tidak terlalu besar. Nah, mungkin yang nanti akan berkonsekuensi ini adalah kepada pengadaan buku teks. Tapi kalau untuk SMP, untuk saat ini kita masih menunggu hari ini harga bukunya berapa, plus ongkos kirim, karena buku-buku dari Cambridge ini print out-nya itu di Kuala Lumpur. Jadi membutuhkan biaya pengiriman untuk bisa sampai ke Sorowako. Nah, ini hari ini kami menunggu untuk rilis harga-harga buku yang akan diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu kami hanya perlu untuk menyampaikan melalui momentum sosialisasi penerimaan murid baru ini, agar kita para orang tua saat ini mulai menyiapkan dukungan tambahan bagi anak-anak kita. Ya, karena kita mengharapkan anak-anak kita mengikuti program yang unggul dan berwawasan global, maka tentu butuh backup dari kita semua. Jadi mindset ini pula yang kita harapkan bisa terbangun pada anak-anak kita, bahwa saat ini kita benar-benar berada di dalam dunia di mana batasan-batasan wilayah administratif negara itu benar-benar sudah tidak ada lagi, tapi kita masuk berinteraksi sebagai bagian dari masyarakat global, terutama dalam dunia pendidikan. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan, dan kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa siap untuk mengikuti program ini, dalam hal ini memberikan dukungan kepada anak kita, dan anak kita bisa benar-benar bisa memiliki karakter dan kompetensi sebagaimana yang kita impikan. Gitu, dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tentu nanti dari panitia jika ada hal yang kurang jelas disampaikan atau dipahami di dalam sosialisasi ini, kita harapkan Bapak Ibu semua tetap bisa bertanya melalui panitia dengan kanal-kanal komunikasi yang disiapkan oleh panitia. Tentu juga kita siapkan media-media informasi secara online, ada portal PMB, penerimaan mahasiswa baru, yang bisa diakses setiap saat. Dan panitia juga menyiapkan media-media publikasi untuk menyiapkan tutorial, dan juga menyiapkan tim asistensi yang Bapak Ibu nanti pada saat proses pendaftaran boleh datang ke sekolah untuk dimintai bantuan jika ada sistem yang tidak bekerja di perangkat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi
Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Mahmudin selaku Direktur Sekolah Umum Yayasan Pendidikan Sorowako yang telah memberikan arahan dan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut pada acara selanjutnya, kami ingatkan bahwa di kolom chat pada Google Meet ini sudah kami kirimkan daftar hadir. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir sebagaimana yang sudah linknya kami sudah kirimkan melalui kolom chat pada meeting ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi penerimaan murid baru yang akan disampaikan oleh koordinator panitia penerimaan murid baru di SMP YPS Singkole. Bapak Ibu sekalian, jika ada nanti pertanyaan setelah ini kami akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan, nanti kami akan persilakan jika sosialisasi sudah selesai dilaksanakan. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, kepada Ibu Ceria kami persilakan untuk menyampaikan sosialisasi pada pagi hari ini. Silakan Ibu Ceria. Baik, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. And good morning everyone. It's a pleasure to meet you all Good today. morning. I hope you are doing well. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Iya, saya Ceriati Bahagianu dari SMP sebagai koordinator PMB. Tahun lalu itu namanya PPDB, kalau tahun ini istilahnya menjadi PMB. Penerimaan murid baru tahun 2025, dan saya izin mempresentasikan sosialisasi untuk PMB khusus SMP. Baik, Bapak Ibu, konteks PMB untuk Sekum YPS 2025 ini yang pertama daya tampungnya terbatas dan tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PTVI atau juga pegawai YPS, dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Mahmudin sebelumnya bahwa ada penyesuaian terhadap program SUBI, Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional. Kemudian tujuan diadakan PMB ini yaitu untuk mendapatkan murid kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai dengan kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Kalau tahun lalu istilahnya peserta didik, kalau tahun ini istilahnya adalah murid. Tapi sama ya, tetap ke siswa, biasanya mungkin lebih umum kita sebut siswa. Dasar hukum untuk PMB Sekum YPS 2025 ada yang berubah yaitu di poin yang ketiga. Untuk yang pertama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023. Dan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, ini tentang sistem penerimaan murid baru. Untuk SMP, daya tampungnya masih sama seperti tahun lalu, yaitu ada 6 kelas, ada 6 rombongan belajar yang akan diterima, dan setiap rombel itu ada 32 siswa. Sehingga jumlah daya tampung nantinya adalah sebanyak 192 siswa. Kemudian untuk spesifik ke SMP YPS Singkole untuk beberapa prasyarat. Yang pertama, 80% itu diperuntukkan ke anak pekerja PT Vale Indonesia dan pegawai YPS untuk POH luar dan lokal. Yang kedua, 15% itu diperuntukkan untuk anak masyarakat lokal terdampak. Dan 5%-nya ini untuk anak pekerja PT Vale Indonesia, pegawai YPS, POH luar maupun lokal, anak masyarakat lokal terdampak alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia, dan juga anak masyarakat umum alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia yang berprestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Syaratnya untuk yang berprestasi yang pertama, minimal juara 1, 2, dan atau 3
tingkat provinsi pada lomba mata pelajaran, lomba karya tulis ilmiah, atau sejenisnya. Yang kedua, prestasinya non-akademik minimal juara 1, 2, atau 3 tingkat provinsi pada lomba bidang olahraga, bidang seni, dan sejenisnya. Dan yang perlu diperhatikan juga itu nilai rata-rata rapor minimal 85 untuk skala 0 sampai 100. Untuk prestasi ini nanti akan kami kurasi, yaitu akan diidentifikasi dan dicek di Pusat Prestasi Nasional apakah lembaga yang melaksanakan lomba tersebut telah mendaftarkan lomba tersebut. Kemudian, kriteria calon murid yang pertama yaitu mereka adalah anak pekerja PT PAL Indonesia atau pegawai YPS POH luar dan juga POH lokal Sorako. Kemudian, anak masyarakat lokal terdampak yang dibuktikan dengan surat keterangan. Yang keempat, anak masyarakat umum yang berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PT PAL Indonesia. Ini khusus untuk jalur prestasi. Kemudian untuk jalur prestasi juga ada bukti prestasi yang berupa sertifikat atau piagam, piala atau trofi dan medali yang juga disertai dengan surat keterangan prestasi dari sekolah siswa yang bersangkutan. Setelah lulus atau duduk di kelas 6 SD atau yang sederajat dan usianya paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, lulus administrasi, dan juga lulus seleksi portofolio untuk jalur prestasi, serta lulus seleksi akademik. Kalau tahun lalu ada 2 yang dites, kalau tahun ini bertambah 1 ya. Jadi ada bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris, dan numerasi. Jadi ada 3. Untuk ketentuannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 80% untuk anak pekerja PT PAL Indonesia dan juga pegawai YPS, ini POH luar dan lokal, kemudian 15% itu untuk Kawas dan Pasitabe, dan 5% itu untuk siswa berprestasi, apakah dari anak dari karyawan PT PAL Indonesia, YPS, MLT, atau outsider yang berada di 4 wilayah terdampak PT PAL Indonesia dengan prestasi minimal tingkat provinsi untuk akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa tanggal pendaftaran itu dibuka mulai di 8 April sampai dengan 21 April 2025 dan pastikan Bapak Ibu mengakses website ini untuk melakukan pendaftaran. Jadi nanti melalui website ini akan kami tampilkan Google Form untuk pendaftaran dan juga tata cara untuk pendaftaran. Tanggalnya 8 sampai 21 April 2025. Bagaimana cara mendaftar? Yang pertama, formulirnya ini akan diakses melalui website yang sudah ada. Kemudian pastikan Bapak Ibu membaca dulu informasi tentang PMB Sekum ini dan juga informasi khusus tentang tingkat sekolah yang akan kita daftar. Dan untuk mendaftar disarankan menggunakan Google Chrome dan juga menggunakan akun Google atau Gmail yang aktif. Pastikan bahwa kita mengingat password di Gmail yang kita gunakan ketika mendaftar, karena informasi dari panitia nanti akan disampaikan melalui email yang didaftarkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan, yang pertama akta kelahiran, kemudian yang kedua kartu keluarga, yang ketiga pas foto calon murid, ini foto berwarna ya, setengah badan menggunakan seragam sekolah sebelumnya. Surat keterangan duduk di kelas akhir, ini nanti kita minta di SD. Kemudian untuk anak pekerja PT PAL Indonesia dan juga pegawai PS akan menggunakan batch number atau nomor pegawai orang tua. Dan jika ada murid yang berkebutuhan khusus akan menyiapkan surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Dan kemudian ada surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh pihak eksternal PT PAL Indonesia. Ini khusus untuk jalur masyarakat lokal terdampak. Yang selanjutnya, mohon maaf. Untuk jalur prestasi ada sertifikat, piagam, piala, trofi, dan medali. Kemudian ada surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai rapor. Ini diminta dari sekolah asal. Ini khusus untuk berprestasi juga. Dan kemudian
rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Tapi yang dilampirkan itu adalah rapor dari halaman awal sampai halaman akhir. Kemudian pastikan dokumen ini dalam bentuk PDF, kecuali untuk foto nanti dalam bentuk format JPEG. Bagaimana cara pendaftaran PMB tahun 2025? Yang pertama, di website nanti Bapak Ibu silakan memilih button atau tombol untuk pendaftaran awal dan unit sekolah yang akan Bapak Ibu daftar. Kemudian silakan membuka dan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Pastikan juga menyiapkan dokumen agar bisa mengisi formulir dengan lengkap. Kemudian setelah mengisi formulir, silahkan mengecek email Bapak Ibu untuk mengecek inputan data yang telah Bapak Ibu isi. Dan nanti sekitar 5 menit ke atas, Bapak Ibu sudah bisa melihat data pendaftar awal di resume pendaftar awal. Dan jika ada inputan yang akan diubah oleh pendaftar, maka caranya adalah bisa masuk ke dalam formulir pendaftaran dengan melakukan edit tanggapan. Jadi di dalam email ada edit tanggapan, kemudian Bapak Ibu bisa mengedit kembali. Nomor pendaftaran akan dikirim ke Bapak Ibu setelah masa pendaftaran sudah berakhir melalui email yang digunakan pada saat mengisi formulir pendaftaran. Ini juga yang perlu kita perhatikan untuk jalur pendaftaran. Jadi ada 4 jenis formulir. Yang pertama, formulir biru diperuntukkan bagi anak pekerja PT PAL Indonesia atau pegawai YPS POH luar. Kalau merah itu untuk POH lokal. Jadi biru untuk POH luar, merah untuk POH lokal. Kemudian kuning ini diperuntukkan bagi calon murid yang orang tua penanggung lokal terdampak sesuai tingkat sekolah, dan hijau ini diperuntukkan untuk siswa berprestasi alumni di sekolah di 4 kecamatan pemberdayaan PT PAL Indonesia dengan prestasi minimal juara 3 atau medali perunggu pada lomba tingkat provinsi, pada lomba mata pelajaran, karya tulis ilmiah, lomba bidang olahraga, seni, dan sejenisnya, dengan rata-rata rapor minimal 85 untuk skala 0 sampai dengan 100. Kemudian, data dari Bapak Ibu atau pendaftar akan kami verifikasi di proses seleksi tingkat administrasi mulai tanggal 24 sampai 30 April. Untuk data diri calon murid serta data prestasi akan diverifikasi oleh panitia PMB unit sekolah. Untuk data orang tua penanggung akan diverifikasi oleh tim Human Capital PT PAL Indonesia bagi calon murid karyawan. Kemudian untuk anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh tim bagian kepegawaian YPS, dan untuk calon murid anak MLT akan diverifikasi oleh bagian external relationship PT PAL Indonesia. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi data dan dokumen sebagai hasil seleksi berkas, jadi pengumuman yang pertama untuk seleksi berkas akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025 melalui email yang digunakan pada saat pendaftaran. Setelah itu akan ada seleksi akademik yang akan dilakukan melalui perankingan hasil tes kemampuan dasar dari 3 tes, yaitu tes kemampuan dasar yang meliputi literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan numerasi. Dan untuk seleksi ini wajib diikuti oleh calon pendaftar murid SFP. Literasi itu. Nah, ini juga Bapak Ibu boleh screenshot untuk tanggal seleksi kemampuan dasar siswa nanti, murid akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2025. Hari Selasa 13 Mei. Lalu, pengumuman untuk SMP. Pengumuman hasil seleksi akhir dilaksanakan di hari yang sama, di tanggal 13 Mei 2025, dan akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan juga live streaming di YouTube, dan juga akan dikirim melalui email pendaftaran yang sudah digunakan. Dan ini juga akan kami sampaikan melalui link pmb.yps.sch.id. Pendaftaran ulang untuk SMP YPS Singkole akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 18 Mei
2025. Dan untuk pendaftaran ulang, syaratnya atau ketentuannya yang pertama, murid tersebut lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksanaan PMB Sekum YPS tahun pelajaran 2005-2026, kemudian lulus dari sekolah asal yang dibuktikan nanti dengan ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian calon murid yang lulus di seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian, kuota calon murid yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon murid cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PMB Sekum tahun ajaran 2025-2026. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, WA, atau email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Bagaimana cara mendaftar ulang? Untuk formulir diakses melalui website resmi dari PMB Sekum YPS 2025 dan pastikan Bapak Ibu membaca informasi khusus tentang pendaftaran ulang ini dan juga disarankan menggunakan browser Google Chrome dengan menggunakan akun Google atau Gmail yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Pastikan Bapak Ibu menyiapkan surat keterangan lulus dari sekolah asal dalam bentuk file PDF dan juga pastikan bahwa teksnya terbaca dengan jelas. Kemudian silakan memilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Kemudian membuka dan mengisi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah mengisi formulir pendaftaran ulang, silakan Bapak Ibu kembali mengecek email untuk mengecek data inputan yang sudah Bapak Ibu isi. Setelah itu kembali mengecek website untuk melihat resume untuk pendaftaran ulang. Untuk konsultasi, ini dilakukan di hari kerja. Jika ada pertanyaan, dilakukan di hari kerja mulai hari Selasa hingga hari Senin tanggal 8 hingga 21 April, hari kerja saja, pukul 1.30 di siang hari hingga setengah 4 sore di sekolah masing-masing atau ini di SMP YPS Singkole. Bapak Ibu silakan men-screenshot asistensi PMB khusus SMP YPS Singkole. Jadi untuk pertanyaan terkait dengan PMB, silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar. Jadi boleh menghubungi Pak Max, Pak Komang, atau Ibu Ira sebagai tim asistensi untuk PMB SMP YPS. Nah, saya akan menyampaikan beberapa temuan yang kami sampaikan pada saat verifikasi berkas tahun lalu. Jadi mohon Bapak Ibu agar memperhatikan untuk berkas yang disiapkan. Yang pertama, jadi sekarang ada 2 jenis kartu keluarga, ada yang ini yang keluaran lama yang masih menggunakan stempel dan tanda tangan, dan ada yang sudah menggunakan barcode. Pastikan untuk kartu keluarga yang Bapak Ibu upload itu sudah ditandatangani oleh kepala keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, file yang kita upload nanti di formulir pastikan di scan semua, mulai dari atas hingga bagian bawah. Temuan tahun lalu ada akta kelahiran yang terpotong ya, jadi seharusnya seperti ini, di scan full. Karena biasa kalau menggunakan kamera hanya bagian atas saja atau terpotong ketika di scan. Kemudian pas foto, jadi menggunakan foto resmi dengan pakaian sekolah berlatar biru, pastikan untuk tidak mengupload foto selfie seperti ini, atau misalnya foto di ID card yang difoto kembali. Jadi siswa langsung difoto, nanti juga bisa menggunakan website remove background untuk mengganti background-nya. Yang selanjutnya, untuk batch number, pastikan nama dan nomor terbaca dengan jelas. Setelah itu, untuk jalur prestasi, pastikan agar mengupload file sertifikat secara utuh atau lengkap agar terbaca. Dan ini yang agak banyak kami temukan di tahun lalu, yaitu rapor aspek pengetahuan yang diupload. Kalau tahun lalu ini 3 mata pelajaran, kalau tahun ini ada bahasa Inggris, tetapi pastikan agar kita upload mulai dari penampakan bagian atas, artinya utuh ya, dari halaman pertama sampai halaman akhir yang ada tanda tangan kepala sekolah. Dan mohon untuk mengecek kembali apakah
semua dokumen yang kita upload itu sudah ditandatangani oleh wali kelas atau kepala sekolah dan juga orang tua. Selain itu ada beberapa lagi temuan dari tahun lalu, yaitu warna formulir yang tidak sesuai. Misalnya orang tua harusnya mengisi formulir biru, tetapi yang dipilih adalah formulir merah ataupun sebaliknya. Dan kemudian surat MLT ini tidak terdapat stempel eksternal dan juga surat keterangan prestasi bagi pendaftar jalur prestasi ini yang tidak ada. Untuk itu diminta di sekolah asal. Saya kira demikian untuk presentasi sosialisasi hari ini. Saya kembalikan ke Pak Arifin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ceria. Bapak Ibu sekalian, saatnya kami membuka kesempatan untuk tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan PMB SMP YP Singkole, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu boleh langsung on cam atau mengaktifkan on mic, atau menggunakan fitur raise hand, atau boleh Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat di Google Meeting ini. Oke, Ibu Ceria, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Gazawan Maulana. Kalau ukuran fotonya berapa kali berapa, Bu? Nah. Iya, Oke. Baik Pak, terima kasih. Untuk ukuran fotonya 3 kali 4. Tapi ini nanti di upload dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk JPEG di formulir. Oke, terima kasih Bu Ceria. 3 kali 4, Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ada pertanyaan. Oke, ada yang angkat tangan. Hafiz Alvarez Ki Hasir. Saya melihat ada antrean angkat tangan ini. Ada 1, 2, 3. Hafiz Alvarez Ki Hasir. Ada Tang Diawi Pauru dan atas nama PT Vale Indonesia Tbk. Silakan Bapak atau Ibu Hafiz Alvarezi Hasir. Oh, mungkin. Oke. Atau Bapak Ibu boleh langsung on mic ya. Silakan Pak Tang Diawi Pauru. Oke. File presentasinya bisa di-share ya, Bu? Ada yang minta file presentasi, Bu Ceria. Nanti dalam bentuk flyer akan kami teruskan semua ke orang tua. Ibu Nasria, untuk pendaftaran apakah bisa menggunakan satu email daftar di 2 unit atau harus email yang berbeda? Jadi 2 unit bisa menggunakan satu email yang sama, Bu? Atau harus yang berbeda? Baik, terima kasih. Langsung menjawab Pak ya? Ya. Iya, untuk email itu selama masih di 2 unit yang berbeda, boleh menggunakan email yang sama. Oke. Oke, boleh menggunakan email yang sama, Bu ya. Oke. Link pendaftarannya Pak. Nanti kami share Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja pmb.yps.sch.id. Iya, jadi untuk link pendaftaran itu akan diakses mulai tanggal 8 April nanti melalui website resmi PMB YPS. Pak Arifin. Ya, silakan, Pak. Ya, mohon maaf Pak, ini pakai fasilitas kantor kebetulan lagi di remote area. Ini yang saya mau tanyakan pertama, untuk fotokopi raport, saya clearkan lagi bahwa 5 semester terakhir ya. Iya, betul Pak. Oke. Kemudian yang kedua, terkait tadi kan dipaparkan tadi di awal oleh Pak Sekum bahwa akan ada
fasilitas yang harus dibeli sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini berbeda dengan notebook, di mana beberapa periode yang lalu saya dapat info bahwa harus sediakan notebook yang di dalamnya ada apa namanya sejenis kurikulum begitu, Bu. Mohon feedbacknya. Baik, terima kasih Pak. Untuk ini saya serahkan ke Pak Kamal untuk menjawab. Oke, makasih Pak. Ini Pak Pale namanya ini, CT Pale. Apa ya? Aulia, baik. Pak Aulia. Dengan Oh, Aulia. Pak Aulia, sorry, Pak Aulia. Ya, ya. Sehat Pak Aulia. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Ya, Pak. Pak Aulia Tabe, jadi untuk biaya pembelian Chromebook dengan buku dari Cambridge itu berbeda anunya, Pak. Jadi anak-anak tetap menyiapkan Chromebook itu media untuk dia gunakan dalam proses pembelajaran, sementara untuk resources pembelajarannya dalam bentuk buku dari Cambridge itu juga disiapkan dananya oleh orang tua. Jadi bertambah sedikit ini Pak Aulia demi anak, insyaallah. Oke, di kopi Pak Kemal, berarti Chromebook itu tetap tambahannya adalah buku yang cetakan Cambridge tadi. Nah, kalau untuk Chromebook ini mohon diluruskan Pak, siapa tahu pemahaman kami yang keliru. Dia sejenis ini kah? Notebook. Dan apakah bisa kami beli di luar notebooknya, kemudian untuk aplikasi yang mendukung pembelajarannya diinstal di sekolah, atau harus beli, atau kayak gimana? Ada 3 cara Pak yang Bapak bisa gunakan. Yang pertama, Bapak membeli lewat sekolah sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasi oleh sekolah. Atau yang kedua, Bapak beli sendiri di luar tapi sesuai dengan rekomendasi dari sekolah, jenisnya, kapasitasnya. Atau yang ketiga Pak, ini juga biasa digunakan oleh orang tua, tidak membeli yang baru, pakai laptop biasa, tapi laptopnya itu harus semacam ini Pak, ada di input masuk aplikasi dari Chromebook, sehingga laptop itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, kecuali benar-benar untuk pembelajaran. Karena Chromebook ini Pak Aulia hanya bisa mengakses channel-channel yang terkait dengan pembelajaran. Tidak bisa digunakan untuk main game, tidak bisa digunakan untuk media sosial. Jadi kan peruntukannya benar-benar hanya untuk pembelajaran. Karena masukan dari orang tua, anaknya di rumah lebih banyak digunakan untuk main game. Anaknya di rumah lebih banyak digunakan untuk bermain media sosial daripada waktu untuk belajar. Nah, ini kita tangkap masukan dari orang tua tersebut dengan memberikan kebijakan agar semua siswa menggunakan Chromebook, yang Chromebook ini bisa kita kelola. Jadi benar-benar anak-anak meskipun dia bawa Chromebooknya di rumah, dia tidak bisa pakai untuk hal-hal kecuali yang dibuka oleh providernya. Begitu Pak Aulia. Terima kasih Pak Kemal. Oke Min, tidak apa-apa. Siap. Yang penting bisa kami instalkan printer di Chromebook yang dari sekolah nanti. Sepakat juga itu kalau sudah dibatasi anunya. Iya. Aplikasinya. Makasih Pak Aulia. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Kamal atas penjelasannya. Selanjutnya Bu Ceri ada pertanyaan lagi. Untuk hasil kelulusan anak setelah tes, apakah persentasenya masih sama dengan tahun lalu 70-30 atau ada perbedaan untuk PMB tahun ini? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk presentasi untuk presentasi kelulusan itu 100% menggunakan hasil tes. Jadi dalam bentuk numerasi matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya tambahkan, Bu Ceria. Silakan Bapak Ibu yang bertanya tadi.
Ya, jadi untuk kelulusan ini murni 100% berdasarkan hasil tesnya ya. Tidak lagi menggunakan nilai rapor. Jadi proporsi presentasinya tadi yang disampaikan 70-30 sudah tidak ada lagi begitu. 100% murni hanya berdasarkan hasil tes. Sudah disampaikan tadi oleh Bu Ceria bahwa tesnya nanti adalah literasi dalam bahasa Inggris, literasi dalam bahasa Indonesia, serta numerasi. Nah, jadi itu saja, Bapak Ibu. Chromebook Demikian Pak harus ada Arifin. di Chromebook Tambahan. itu atau apakah? Enggak sih. Ada tetap. Silakan Ibu Jumniati, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, bisakah Chromebook kakaknya dipakai untuk saat tes nanti? Untuk tes. Oke, sudah dijawab oleh Pak Taslim. Terima kasih Pak Taslim. Bisa menggunakan laptop atau Chromebook untuk tes. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Chromebook pada saat tes nanti. Ada pertanyaan lagi, Bu Ceria, untuk apa nilai rapor sebanyak 5 semester harus diinput? Ya, sebagaimana tadi penjelasannya bahwa tidak ada lagi nilai rapor pada saat penentuan kelulusan. Silakan Bu Ceria. Baik, terima kasih. Jadi rapor ini akan diupload sebagai syarat administrasi. Jadi ada nanti seleksi administrasi dan juga ada gambaran bagi sekolah untuk hasil belajar siswa selama di SD. Baik, terima kasih Ibu Ceria atas penjelasannya. Kurang lebih seperti Bapak Ibu ya. Jadi rapor akan digunakan sebagai gambaran awal tentang kompetensi siswa yang akan masuk di SMP YPS Singkole. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Jika masih ada yang ingin Ada ditanyakan. Pak Sulo dari tadi angkat tangan. Pak Boni. Oke, terima kasih kesempatannya. Dari tadi saya tungguin nggak dikasih kesempatan soalnya. Begini, ini yang mengenai Chromebook gitu ya. Apakah boleh kalau seandainya Chromebook ini kita gantikan dengan device yang lainnya gitu? Karena kalau saya lihat, saya juga sudah berpengalaman menggunakan Chromebook gitu, dan sepertinya kalau saya lihat apa yang bisa dilakukan oleh Chromebook itu sebenarnya bisa dilakukan oleh device yang lain. Itu yang pertama. Nah, kalau mengenai masalah tadi membatasi aplikasi yang bisa diinstal, kalau tidak pakai Chromebook itu tidak bisa dilakukan, itu sebenarnya bisa kita akalin. Jadi dari pintar-pintarnya orang tua saja nanti. Nah, sehingga tidak harus Chromebook kalau menurut saya. Jadi menggunakan device yang lain yang punya kemampuan lebih daripada Chromebook juga mungkin sudah bisa, karena tidak tertutup kemungkinan anak-anak kita ini masing-masing sudah punya device dari sejak dia masih sekolah di SD sudah ada device. Dan haruskah kita membeli Chromebook yang baru? Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Taslim bisa membantu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Sulo. Baik, terima kasih Pak Arifin untuk kesempatannya. Mohon izin Ibu Ceria, Pak Kamal membantu memberikan komentar terkait dengan Chromebook. Pertama, SMP PS sekarang sudah tercatat sebagai Google Reference School atau sekolah referensi Google, dan itu salah satu indikatornya adalah penerapan atau penggunaan perangkat Chromebook di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian kenapa harus Chromebook? Chromebook itu sebenarnya memang sejenis dengan laptop, tetapi ada satu fitur atau keunggulan dari Chromebook yang memang tidak ada di laptop, yaitu memiliki kemampuan untuk diintegrasikan dengan konsol admin Google. Jadi domain kita itu Google, penggunaannya sekarang adalah menggunakan Google, dan Chromebook itu bagian yang
perangkat yang bisa diintegrasikan dengan konsol adminnya kita itu, dan di situ kita bisa mengatur, kita bisa mengontrol, kita bisa memantau aktivitas yang dilakukan oleh anak menggunakan perangkatnya. Kalau menggunakan laptop itu sama sekali tidak bisa dilakukan, kecuali ada alternatif kedua nanti untuk laptop, bagaimana caranya itu bisa dibuat menjadi Chromebook. Jadi memang di beberapa tahun ini opsi pertama itu adalah Chromebook, karena memang langsung bisa diintegrasikan dengan konsol admin Google kita di SMP IPS. Kalau misalnya menggunakan perangkat lain itu bisa. Jadi ada beberapa jenis laptop, merek laptop itu kita bisa ubah dia menjadi Chromebook. Tapi basicnya adalah laptop. Jadi kita ganti sistem operasinya menjadi sistem operasi Chromplex namanya. Jadi kemampuan tingkat perangkatnya misalnya punya spek yang tinggi itu ya bisa, kalau memang itu yang dikejar oleh Pak Sulo misalnya. Tapi kita ganti sistemnya menjadi sistem Chromplex namanya. Jadi kita ganti Windows-nya jadi Chromplex. Untuk beberapa merek Chromebook laptop itu bisa, tapi untuk beberapa merek yang lain juga kami temukan ada beberapa kendala di tahun kemarin. Jadi opsinya ada dua. Kalau mau tidak terkendala itu langsung Chromebook. Tapi kalau misalnya tadi ada informasi misalnya sudah ada terlanjur beli duluan di SD misalnya kelas 6, itu bisa, tapi kami tidak bisa jamin 100%. Nanti kita tes dulu, kita cek dulu apakah tipe laptop yang dimiliki itu bisa support untuk diinstalkan Chromeflex supaya nanti fungsinya persis sama dengan Chromebook. Jadi nanti akan kami pasangkan di Chromebook dan laptop yang sudah di-Chromeflexkan itu lisens. Jadi ada lisensinya yang nanti dengan itu kita bisa memantau aktivitas anak, kita bisa membatasi juga aksesnya, supaya harapan kita semua, sekolah dan orang tua, bahwa perangkat yang dimiliki oleh anak itu betul-betul digunakan semaksimal mungkin untuk belajar saja, tidak untuk hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu, Pak Arifin, Bu Ceria, Pak Kamal. Terima kasih. Terima kasih Pak Taslim. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Sulo. Selanjutnya kami persilakan Pak Edwin Lente yang tadi sudah. Mohon maaf Pak, saya masih nanya lagi. Oke, silakan Pak. Jadi gini, Silakan, Pak. Kalau tadi misalnya gini, kita memilih untuk tidak membeli Chromebook gitu ya, mungkin device kita nanti bisa kita serahkan ke sekolah untuk dicek dulu apakah sistem operasi kita itu yang existing ini bisa di-replace dengan sistem operasi yang bisa mendukung Chromebook ini, gitu ya? Iya Pak, tahun lalu seperti itu Pak. Oke, dan kalau sekiranya memang bisa, berarti kita tidak perlu membeli Chromebook lagi. Iya. Dan kan tadi katanya untuk menginstal Chromebook itu di device yang lain selain dari memang Chromebook, itu berarti ada license yang dibutuhkan. Apakah kita perlu membeli license ini lagi atau memang dari sekolah sudah menyediakan license-nya? Untuk tahun lalu license itu untuk semua perangkat Pak. Jadi license itulah yang ibaratnya ID yang mengaitkan perangkat dengan konsol adminnya Google yang ada di SMP IPS. Administrator Google yang ada di SMP IPS yang kita gunakan sekarang itu nanti terkait dengan perangkat harus pakai lisensi itu. Jadi semua perangkat harus pakai lisensi. Apakah itu Chromebook, apakah itu laptop yang dijadikan Chromebook, itu semua harus pakai lisensi. Jadi seperti itu Pak. Dan betul nanti teknisnya adalah kami akan cek perangkat mana yang
nanti mau misalnya laptop yang mau diubah jadi Chrome. Tapi sebenarnya harapannya kami di sekolah kalau memang pintu itu dibuka sebenarnya untuk toleransi ya, memfasilitasi orang tua yang sudah terlanjur membeli perangkat sebelumnya. Tapi untuk selanjutnya memang arahnya sebaiknya perangkat yang digunakan oleh anak itu adalah Chromebook, supaya tidak ada kendala lagi nanti dalam prosesnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Satu lagi untuk yang tadi Pak, siapa itu yang pertanyaan pertama yang terkait Chromebook. Untuk printer, Chromebook itu bisa terhubung ke printer, tapi tidak semua printer setahu saya. Jadi ada kompatibilitasnya, memang tidak sepenuhnya seperti laptop. Nanti itu bisa dicek mungkin nanti kalau untuk itu. Terima kasih. Pak Taslim, berarti artinya kalau misalnya memang kita mau gunakan Chromebook dari fasilitas sekolah, untuk printernya nanti setelah dapat baru bisa disesuaikan ya, merek dan jenisnya yang kompatibel dengan Chromebook, begitu maksudnya Pak ya? Iya, bisa begitu. Ada daftarnya Pak, ada daftar printer mana yang kompatibel dengan Chromebooknya. Bisa dapat di mana itu Pak? Untuk list printer yang kompatibel dengan Chromebook, kalau misalnya memang kami akan gunakan Chromebook dari sekolah, bisa di-share di link ini kah? Di chatnya? Saya cek dulu Pak, Setahu saya ada daftarnya, tapi saya harus cari dulu. Nanti silakan dikomunikasikan ke saya saja, atau ke panitia saja. Nanti silakan ditanya, nanti komunikasi ke saya. Gitu Pak. Oke, boleh Pak Taslim. Terima kasih. Oke. Pak Edwin Lentes, silakan Pak. Kita punya waktu sampai pukul 11.30 Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang buat semua. Ini masalah Chromebook kayaknya sudah bertahun-tahun, sudah berapa? Halo, Pak Edwin. Oke, sepertinya jaringan di Pak Edwin mengalami gangguan, Bapak Ibu. Silakan Pak Edwin, sudah bisa terhubung. Kayaknya jaringan kurang bagus nih. Sampai mana tadi ya? Masalah Chromebook. Silakan. Masalah Chromebook yang sudah berapa tahun ini kayaknya jadi bahan isu. Karena spesifikasi Chromebook itu mempunyai RAM 4 GB, terus penyimpanannya itu cuma 32. Dan buat kita orang tua yang sudah punya laptop buat anaknya yang udah berapa lama, itu kapasitas untuk penyimpanan dan RAM-nya itu sampai sekarang itu pasti mampu untuk menampung 2 operation system. Entah itu dari Chromebook-nya atau dari Windows atau iOS. Itu bisa menampung 2 OS. Jadi kalau untuk kita mau beli lagi Chromebook kayaknya agak-agak mubazir menurut saya. Ini cuma masukan doang. Menurut saya agak mubazir. Dan kalau untuk operasiannya kita di Windows misalnya. Di Windows itu Windows sekarang sudah mengembangkan Family Link yang orang tua bisa ngontrol dari mana saja. Itu untuk security-nya untuk anak-anak, apa semua yang dia sudah buka, apa yang akan dia buka, apa yang akan dia install, itu sudah ketahuan di Family Link. Aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Microsoft sendiri. Terus kalau kita mau pakai printer kan Chromebook itu sangat terbatas. Ada listnya untuk printer. Beda dengan laptop yang mungkin anak-anak bisa nanti di switch, misalnya dari Chrome ke Windows untuk untuk ngeprint. Jangan sampai nanti misalnya yang sudah punya print,
di rumah, harus beli print baru karena nggak cocok dengan Chrome gitu. Saya rasa kalau untuk penggunaan OS di satu laptop, bukan di Chromebook yang akan diadakan, itu di laptop yang sudah 4 atau ya 3-4 tahun ke belakang itu sudah bisa menampung 2 OS gitu. Terus masalah buku, kenapa cuman masukan? Kenapa kita tidak bikin digital book aja? Karena kan katanya Pak Mahmudin tadi kita menuju ke digitalisasi. Kenapa kita tidak membuat itu digital book yang di mana tempat kita kerjasama mungkin kita membayar royalti ke mereka, saya ini kan berapa ininya dananya untuk membuat digital book, daripada anak-anak harus bawa laptop, harus bawa Chromebook, bawa lagi buku, belum lagi bawa bekal dan sebagainya. Bagus ya kalau anak-anaknya punya fisik yang bagus. Kalau misalnya yang saya tidak ini, mungkin fisiknya kurang bagus, harus membawa berat-berat tiap hari ke sekolah, dan itu akan menjadi masalah kesehatan juga buat anak-anak. Terus untuk sementara itu ajalah dulu. Oke, makasih. Terima kasih, Mbak Edwin. Silakan Bapak Ibu, Ibu Ceria atau Pak Kamal bisa menanggapi. Baik, Pak Arifin. Saya bantu jelasin ya. Ya, silakan. Ya, setelah saya Pak Mahmudin, mungkin ada tambahan nanti. Ya. Terkait printer ya, yang terkonek dengan printer, Pak Edwin dan Bapak Ibu yang lain, hasil pengamatan kami Pak di sekolah, untuk penggunaan Chromebook ini, anak-anak tidak pernah ada tugas untuk connect ke print ya, karena semua berbasis digital, jadi tugas-tugasnya itu mereka kirimkan lewat Google Classroom. Jadi tidak perlu mereka mencetak lalu kemudian tugas-tugas itu dikirimkan atau diberikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi semuanya serba digital. Sehingga menurut saya penggunaan Chromebook yang kaitannya dengan printer itu tidak terlalu signifikan hanya ke printer. Itu yang pertama, dan yang kedua dan seterusnya saya serahkan ke Pak Mahmudin. Silakan Pak Mahmudin. Iya, sebetulnya sudah keluar konteks dari penerimaan murid baru ke faktor teknis nih. Mungkin kita pastikan bahwa untuk faktor berkaitan dengan penerimaan murid baru, sosialisasi panitia clear ya. Artinya kalau ada masalah silahkan untuk dibaca dari rilis panitia, nanti juga di portal ya. Dan juga kita sudah menyiapkan tim asistensi untuk membantu. Kemudian hal lain karena masuk ke faktor teknis dalam artian bahwa jadi gini, kita melakukan transformasi digital di sekolah itu menjadi bagian dari edukasi kita, itu bagian dari pendidikan bagi anak-anak kita. Jadi itu bagian dari pembelajaran kita. Jadi kalau ada faktor teknis yang menjadi pembanding, ya itu wajar dan itu biasa. Tapi untuk konteks pembelajaran kita menggunakan sistem yang diterapkan untuk saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu semua, pertama kita ingin mengubah mindset anak-anak kita menjadi mindset digital. Untuk membiasakan mereka bekerja secara digital. Kemudian tentu di sana banyak etika yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Dan itu yang pertama dan utama bagi anak-anak kita untuk diajarkan di sekolah. Sehingga kita memutuskan harus menggunakan perangkat teknologi ataupun device.
memang bahwa karena kita memilih platform dari Google, maka semua aspek yang berkaitan dengan itu termasuk pendukungnya ya tentu menggunakan sistem dari Google. Ya, kemudian masuk kepada Chromebook. Jadi memang karena Chromebook ini menjadi bagian dari sistem dari Google, maka kita menawarkan opsi pertama itu adalah Chromebook. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, sekarang kita sudah terbuka untuk bisa menggunakan selain dari Chromebook. Cuman operasi sistemnya itu kita ganti secara teknis ya. Dan itu biasanya kita install Chrome OS, kemudian diinstalkan lagi dengan CU atau Chrome Education Upgrade untuk di-enroll ke sistemnya Google. Sehingga device yang bisa kita kendalikan dari sekolah dan semua aksesnya bisa dikendalikan dari sekolah. Tentu dengan kecanggihan sekarang semua opsi-opsi itu berkembang. Tetapi lagi-lagi bahwa kita kembali kepada mindset yang kita ingin bangun bahwa ini semua adalah instrumen dari pembelajaran terhadap anak-anak kita. Jadi akal-akalan anak kita itu banyak juga, sehingga banyak saja semakin berkembang kita punya sistem, semakin berkembang juga akal-akalnya anak. Tapi saya kira itu tantangan selama kita ada konsisten pada upaya untuk memberikan edukasi ke anak-anak, pemahaman kepada anak, itu akan jauh lebih baik daripada tidak. Ya, sehingga ini yang concern dari kita. Nah, memang juga bahwa berkaitan dengan e-book, ya selama kita menerapkan transformasi digital ini, digitalisasi pembelajaran dan semua sistem administrasi, itu memang kita sebelumnya tidak memiliki lagi buku buku hard copy. Jadi kita berpindah ke buku digital yang disiapkan oleh kementerian. Nah, tetapi karena kita mengadopsi program dari Cambridge, ya mau tidak mau kita juga harus mengikuti sistemnya mereka, bahwa untuk bisa mendapatkan akses e-booknya maka semua siswa itu harus juga memiliki hard copy. Jadi di buku hard copy itu kemudian ada akses menuju e-book dan sebagainya gitu. Sehingga karena itu menjadi bisnisnya mereka, maka kita ngikut saja dulu ya. Sehingga Bapak Ibu semua kalau dibilang berat akan dibawa, saya kira itu membawa satu buku ataupun dua buku ke sekolah untuk saat ini saya pikir tidak akan menjadi masalah yang berarti ketimbang kita dulu membawa sampai 7 buku, satu mata pelajaran harus bawa buku cetaknya, bawa buku catatannya, bawa buku latihannya. Kemudian kalau satu hari belajar 5 kali 3, 15 buku yang harus dibawa. Untuk saat ini tidak seperti itu. Ya, dan itu pun secara teknis nanti kalau anak-anak kita sudah punya buku dan punya akses digitalnya, itu kita sudah bisa atur secara teknisnya apakah bukunya masih harus dibawa juga ke sekolah ya, ataukah bukunya disimpan di sekolah tidak perlu bawa. Itu faktor teknis semua semata gitu. Intinya adalah kita berharap anak-anak kita bisa memiliki akses terhadap pembelajaran yang kita berikan, yang kita sedang kembangkan, dan ya kita mengikuti itu sebagai bagian dari instrumen yang kita pakai untuk mengajari anak-anak kita. Jadi kalau soal Chromebook, saya kira opsi kita sudah sejak tahun lalu tidak harus Chromebook. Kalau sudah punya device, sudah punya laptop, boleh laptopnya, tapi kita akan minta izin agar laptopnya itu kita instalkan OS, kemudian kita tambahkan lagi CU untuk di-enroll ke sistem. Sehingga kalau tadi Pak Taslim bilang itu di Chromebook-kan ya. Tapi selama ini kita juga tetap mengantisipasi nomor seri untuk bisa ketika anak-anak kita akan mengembalikan menggunakan isi aslinya, OS aslinya, operating system yang asli itu tetap masih bisa diinstal kembali. Jadi itu yang kita buat antisipasi. Sehingga ada juga orang tua yang memilih untuk membeli laptop baru gitu. Karena memang Bapak Ibu kalau laptop lama yang dipakai, apalagi jadul, ini kalau Chrome OS, laptop jadul pun sekalian yang sudah dimuseumkan itu bisa dioperasikan.
dengan menggunakan Chrome OS. Tapi kan apakah itu yang akan dipakai anak kita 3 tahun, itu problem. Itu justru akan lebih mubazir nanti kalau jadinya laptop tua kita kasih ke anak-anak, ternyata belum 3 tahun atau baru 1 tahun dipakai, belum setahun karena pemakaiannya harian, ya intensitas pemakaiannya itu tinggi, maka itu banyak beberapa laptop sudah kalah. Akhirnya mereka menyesal, orang tua menyesal kalau tahu ini akan rusak ini laptopnya anakku, itu saya belikan memang bisa dia yang baru. Jadi itu sebetulnya pengalamannya. Sehingga memang kalau kita mau kualitas laptop, ya kualitasnya tentu lebih bagus, ya laptop karena daya tahannya lebih bagus, cuman memang lebih mahal. Kalau Chromebook memang didesain untuk pelajar dan kebutuhan untuk belajar. Kenapa kemudian tidak lagi memang disiapkan penyimpanan memori yang rendah dan storage-nya itu juga sempit, kecil. Karena memang mindset yang dibangun itu adalah anak-anak akan bekerja secara cloud, tidak dipakai untuk menyimpan di device. Karena semakin banyak tersimpan itu akan juga membebani, akhirnya lama-lama lemot juga. Nah, sehingga ini didesain untuk bekerja di sistem secara cloud. Jadi Chromebook itu tidak lebih hanya seperti remote saja. Semua aktivitas itu tersimpan secara cloud di sistem. Jadi laptop kita Chromebooknya tidak akan lemot-lemot seperti laptop. Kalau banyak memorinya, banyak isinya sudah ini. Kemudian kita tidak lagi ada produksi printer kecuali kebutuhan khusus anak-anak, ada mau buat poster atau berkreasi anak-anak butuh mungkin di sana, dan di situ biasanya butuhkan printer dan sangat gampang untuk bisa nge-print lewat Chromebook karena tidak perlu diinstal. Ketika dicolok kabelnya langsung otomatis bisa dicek printer apa yang kita punya, semua sudah tersedia daftar linknya secara online. Selama softwarenya tersimpan di dalam sistem itu, terdapat dalam daftar itu, maka bisa langsung di-print tanpa harus menginstal drivernya ke dalam Chromebook. Ya memang begitu, seperti itu cara kerjanya. Dan itu semua adalah instrumen belajar bagi anak-anak kita untuk bisa beralih dari bekerja secara manual ataupun berbasis device, bergeser menjadi bekerja berbasis cloud. Jadi itu yang kita bentuk, dan tahun ini nih sudah menjadi tahun keempat, dan upaya yang kita lakukan saat ini itu sudah diapresiasi oleh Google dengan memberikan predikat kepada kita sebagai Google Reference School, kedua di Sulawesi Selatan, ketujuh di Indonesia, ya, ke-9 di Indonesia, sebagai penyelenggara sekolah dengan penyelenggara pendidikan memanfaatkan alat-alat Google. Jadi itu adalah pengakuan internasional kita. Jadi sekolah kita juga sudah masuk dalam jaringan-jaringan sekolah internasional dalam pemanfaatan alat-alat Google seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sehingga itu saya pikir itu faktor teknis dan akan disampaikan secara khusus nanti berkaitan dengan pengadaannya. Tentang harga itu juga, harga itu saya kira faktor teknis yang akan kita pilih sesuai dengan kemampuan kita, dan skemanya seperti apa, ya semoga nanti Pak Kamal bisa siapkan skema yang bagus. Ya, terima kasih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Maudin atas tambahan informasinya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan berapa harga Chromebook dan sebagainya, ini nanti akan ada sesi khusus pembahasan mengenai Chromebook. Biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan informasi kapan sesi itu akan dilaksanakan. Kami mohon kalau ada terkait dengan pertanyaan terkait dengan PMB, kita fokus dulu ke masalah PMB, Bapak Ibu. Saya melihat ada Pak Muhammad Farel. Silakan Pak kalau ada pertanyaan terkait dengan PMB. Ini Pak, saya mau tanyakan kalau umpama tes nanti kan bawa masing-masing alat untuk kayak laptop atau Chromebook. Yang saya mau tanyakan kalau umpama tes itu bawa HP yang berisikan data atau dikasih jaringan dari sekolah, Pak? Terima kasih. Ya, ada jaringan dari sekolah, ada WiFi sekolah yang disiapkan sehingga anak-anak bisa mengakses WiFi sekolah. Jadi tidak perlu membawa handphone. Nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh panitia pada saat persiapan untuk tes nanti. Ada tambahan dari Ibu Ceria mungkin? Iya, betul. Yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah laptop atau Chromebook, jadi boleh meminjam dari kakak kelas. Untuk sementara, kemarin masih
ada pembicaraannya bahwa siswa tetap membawa HP untuk data, untuk jaga-jaga. Kalau misalnya ada permasalahan jaringan, jadi tetap juga boleh menyiapkan perangkat. Nanti untuk masuknya akan kami informasikan sebelum tes. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ceria. Silakan Bapak Ibu, kurang lebih 5 menit lagi waktu kita. Kalau masih ada pertanyaan terkait dengan penerimaan murid baru, silakan disampaikan. Oke, Bapak Ibu kami ingatkan mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir pertemuan pada pagi hari ini. Link daftar hadir sudah ada kami kirimkan di kolom chat pada meeting ini. Silakan Bapak Ibu mengakses daftar hadir sehingga Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama di kolom chat. Bapak Ibu cukup akses saja link yang sudah kami kirimkan. Pak Taslim, ada tambahan? Silakan Pak Taslim. Terima kasih Pak Arifin, Bu Ceria, mohon izin. Mengingatkan saja pengalaman dari beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu mohon mengingat dengan pasti akun mana yang Bapak Ibu pakai ketika melakukan pendaftaran, karena itu sangat mempengaruhi nanti proses yang berlangsung selanjutnya. Mungkin ada yang minta bantuan oleh orang lain, silahkan. Kalau memang bisa, silahkan bisa nanti dibantu oleh panitia unit. Apapun modelnya, teknisnya nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, mohon dengan sangat itu akun yang dipakai mendaftar itu bisa diingat dan bisa diakses. Bisa diingat dan bisa diakses. Jadi jangan sampai akunnya sudah lupa passwordnya, kesulitan lagi nanti pada saat mengakses informasi dari panitia. Karena informasi dari Taslim, ini sosialisasi untuk SD YPS ya? Ya Pak, SD ya. Ya. Artinya kalau SD YPS kita sarankan pakai akun sekolahnya saja anak. Oh, supaya iya. jangan lupa lupa. Ya. Ya, jadi betul. akun sekolahnya anak kita yang dipakai mendaftar. Supaya konsisten. Ya. Siap. Ya. Ya, mungkin teknisnya bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bisa pakai gunakan akunnya anak-anak kita dan saya pastikan anak-anak SMP, SD, YPS itu pasti punya. Kemudian apalagi ya? Sebelum melakukan pendaftaran itu Bapak Ibu bisa menyiapkan berkas-berkas yang sudah disampaikan oleh panitia. Dan bentuk filenya itu seperti apa, itu nanti mungkin bisa disiapkan saja dulu berkasnya, sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu lebih mudah. Itu secara teknis di pendaftarannya nanti. Jadi jangan sampai terganggu proses pendaftaran hanya karena ternyata ada file yang belum disiapkan, sehingga terpending lagi kegiatan pendaftaran yang dilakukan. Jadi sarannya adalah Bapak Ibu bisa cek nanti kebutuhan file-file apa saja di portal PMB yang perlu disiapkan, nanti Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Nah, ketika melakukan pendaftaran itu akan lebih mudah nanti. Itu mungkin sarannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taslim atas tambahan informasinya. Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang perlu disampaikan, sepertinya waktu kita sudah harus berakhir, Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran akan untuk akses ke link pendaftaran Bapak Ibu bisa lakukan pada tanggal 8 April ya. Jadi saat ini masih belum bisa dilakukan, tapi Bapak Ibu sudah bisa mengakses ke sana. Kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Jika ada hal-hal yang masih ada hal yang tidak jelas, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi kami selaku panitia di SMP YPS Singkole, atau Bapak Ibu boleh langsung menghubungi melalui website yang telah kami. Terima kasih Bapak. Bu Ceria, Pak Kamal, masih adakah informasi tambahan? Sudah tidak ada.
Cukup Pak Arifin. Terima kasih. Dari statement silakan. terakhir dari Pak Arifin, kalau misalnya Bapak Ibu masih butuh informasi, sebetulnya channel-channelnya sudah kita siapkan ya, yang melalui portal PMB, itu silakan Bapak Ibu masuk ke situ. Kalau misalnya mau hubungi ke sekolah juga bisa, di banyak channel yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari tahu informasi terkait PMB ini. Begitu barangkali Pak Arifin. Terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih tambahan informasinya Pak Adi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaan atau masukan disampaikan kepada kami semua. Dengan melepaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.